Salam sejahtera bagi para sahabat Embassy yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Kembali dengan saya Pendeta Johan dalam Apologetika Kristen Indonesia, mencerahkan dan menerangi, dengan judul bahasan Benteng Pertahanan Gereja Perdana, Pengakuan Iman Rasuli, Kanonisasi Alkitab, dan Mata Rantai Tahbisan Rasulia. Para sahabat yang baik hatinya, baiklah kita membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu untuk melandasi pembahasan kita, yang terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang pertama, yang demikian bunyinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya." Amin. Banyak orang yang terkejut dan tergoncang imannya saat mendengar pendeta yang mereka kagumi tiba-tiba mengajarkan ajaran yang asing, doktrin yang menyimpang, yang sama sekali berbeda, bahkan bertentangan dengan doktrin-doktrin pokok iman Kristen, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Yesus dan para rasulnya. Ada orang yang bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana hal ini bisa terjadi?" Saya hanya menjawab, "Hati-hati saudaraku, ini akhir zaman." Iblis tahu persis bahwa waktunya tinggal sedikit. Karena itu, ia akan bekerja keras siang dan malam dengan segala macam cara untuk menghancurkan gereja Tuhan, baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi yang paling berbahaya adalah yang dari dalam, karena penyesatannya halus dan berkedok firman. Sepanjang sejarah gereja, ada saja tokoh-tokoh berpengaruh yang jatuh ke dalam kesesatan doktrinal. Katakanlah, salah seorang tokoh Kristen terkenal dari Alexandria bernama Arius, yang hidup antara tahun 250 sampai 336 Masehi. Ia memiliki cukup banyak pendukung pada masanya. Arius menolak ajaran keilahian Kristus, dan ia mengajarkan bahwa Yesus hanyalah ciptaan, bukan pencipta, bukan Theos itu sendiri. Hanya Sang Bapa yang Theos, sedangkan Yesus bukan. Menurutnya, Yesus adalah ciptaan yang lebih rendah dari Sang Bapa. Tetapi dia lupa, jika ia diciptakan, maka konsekuensinya, ia pernah tidak ada. Sang Firman pernah tidak ada. Pengajaran Arius ini akhirnya dikenal dengan nama Arianisme, dan Arius dianatema atau dikutuk oleh gereja semesta yang satu dan yang rasuli lewat sebuah konsili. Para sahabat yang saya hormati, sekarang kita dihebohkan dengan ajaran logos berjilid-jilid, yang kalau kita cermati dengan teliti sangat mirip dengan ajaran Arius yang sudah dianatema atau dikutuk oleh gereja. Pendeta ES mengatakan bahwa Yesus bukan logos, hanya manusia biasa yang mengenakan logos atau berisi logos. Istilah yang digunakan dalam seminar logos seri 2 adalah perkataan, atau logos itu merasuk dalam diri Yesus. Saya percaya ini adalah ajaran Yesus yang lain, yang bukan Sang Juru Selamat. Ancaman penyimpangan doktrinal itu benar-benar nyata di depan mata kita. Karena itu kita dituntut untuk belajar sungguh-sungguh. Para sahabat yang saya kagumi, Yesus telah memberikan peringatan dengan tegas bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan. Karena itu, buka mata dan buka telinga untuk mencermati peringatan-peringatan Yesus tentang penyesatan tersebut. Dan hal itu semakin marak terjadi di akhir zaman ini. Sebagaimana yang kita saksikan sendiri,
Karena itu jangan korbankan nilai kekekalan dengan sesuatu yang bersifat sementara hanya karena merasa tidak enak dengan yang bersangkutan, atau hanya karena telah berteman dengannya, lalu kita mulai berkompromi. Bahaya, saudaraku. Kemunculan para bidat sepanjang segala zaman sebenarnya bukanlah hal yang baru. Mereka muncul dan menghilang, kemudian muncul kembali. Karena itu semua orang percaya, terutama para hamba-hamba Tuhan, harus belajar firman Tuhan dan sejarah gereja dengan baik dan benar, agar bisa memperlengkapi diri dalam menghadapi penyesatan akhir besar-besaran yang jauh lebih canggih dan jauh lebih hebat dibandingkan dengan penyesatan pada masa-masa sebelumnya. Para sahabat yang diberkati Tuhan, gereja perdana punya cara yang efektif untuk membentengi diri dari rongrongan ajaran-ajaran bidat. Inilah bukti konkret bahwa Roh Kudus tetap memimpin gerejanya sepanjang segala abad. Ada 3 benteng pertahanan yang dibangun oleh para pemimpin gereja pada masa-masa awal, yaitu yang pertama, pengakuan iman rasuli. Yang kedua, kanonisasi Alkitab. Yang ketiga, rantai tahbisan jabatan gerejawi. Kita akan mencoba untuk membahas ketiga benteng pertahanan dalam menghadapi ajaran-ajaran bidat atau heresi satu persatu. Yang pertama, pengakuan iman rasuli. Saudaraku, para rasul tahu betul bahwa akan terjadi penyesatan secara masif yang bakal merongrong gereja Tuhan dalam perjalanan imannya. Karena itulah, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga, para rasul kepenuhan Roh Kudus, yaitu pada hari Pentakosta, menurut tradisi gereja purba, pada saat itulah para rasul sepakat untuk membuat kredo sebagai benteng pertahanan iman yang dikenal dengan nama pengakuan iman rasuli. Ini merupakan pengakuan iman Kristen yang tertua yang dimiliki oleh gereja. Kesepakatan bersama ini dibuat sebelum mereka saling berpisah satu dengan yang lainnya. Dan pada tahun 150 Masehi oleh gereja yang kudus dan yang satu, waktu itu belum terjadi skisma, diikrarkanlah secara bersama-sama sebagai pegangan dalam menghancurkan para bidat. Pengakuan iman rasuli ini memuat tentang pokok-pokok iman Kristen yang sangat penting sehubungan dengan kristologi yang biblika. Di mana dalam pengakuan iman rasuli memuat hakikat dan ikrar tentang Trinitas, yaitu ikrar untuk percaya kepada Sang Bapa, percaya kepada Sang Putra atau Yesus Kristus, dan percaya kepada Sang Roh Kudus yang ekat atau satu. Sehingga kemanapun mereka pergi untuk mewartakan kabar baik, sebagaimana yang diperintahkan oleh Yesus bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, mereka tetap mempunyai pegangan dan panduan iman yang sama. Mari kita perhatikan poin yang kedua dari pengakuan iman rasuli tersebut, yang berbunyi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Theos, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sahabatku yang diberkati Tuhan, pada poin kedua ini jelas menegaskan keilahian Yesus atau Sang Firman
yang satu hakikat dengan Sang Bapa sebagaimana dalam kalimat, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Artinya, Sang Firman yang satu dengan Sang Bapa itu sudah pasti satu hakikat juga dengan Sang Bapa dalam keilahiannya. Kemudian dalam bagian selanjutnya disebutkan tentang kelahiran, penderitaan, kematian, kebangkitannya dari antara orang mati. Ini berbicara tentang kemanusiaan Sang Anak. Lalu dalam era-era berikutnya muncullah bidat-bidat yang menyangkali keilahian Yesus, di antaranya Arius. Maka untuk melawannya, pengakuan iman rasuli ditegaskan kembali, walaupun dalam kalimat yang berbeda, tetapi intinya tetap sama, yaitu pada Konsili Nisea dan Konsili Kalsedon. Jadi Konsili Nisea bukan baru menetapkan keilahian Yesus, tetapi hanya menegaskan kembali perihal keilahian Yesus yang sudah diikrarkan dan diimani sebelum-sebelumnya, sebagaimana tertulis dalam Alkitab dan dalam pengakuan iman rasuli. Hasilnya apa, saudaraku? Bidat Arius tersingkir dari arena pertarungan. Akan tetapi spirit penyesatan itu tetap ada sampai akhir zaman. Disinilah pentingnya kita tetap waspada. Pengakuan-pengakuan pokok-pokok iman yang termuat dalam kredo rasuli ini sejak awal telah menjadi semacam bahan pemberitaan Injil dan pengajaran katekisasi saat misi global rasulia mulai menyebar ke segala penjuru dunia. Jadi pemikiran para rasul pada saat itu sudah sangat-sangat hebat dan visioner guna membentengi gereja dari penyesatan doktrinal yang akan terjadi. Mengingat gereja berdiri di atas pondasi pengajaran para nabi dan para rasul, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Pencerahan dan penerangan melalui channel ini akan membuat pengajaran logos kelapa gading yang berjilid-jilid itu tidak ada gunanya lagi, dan akan dengan mudah hancur berantakan dan hilang atau tersingkir dari perbendaharaan iman Kristiani bila diperhadapkan dengan pengakuan iman rasuli dan kebenaran yang biblikal. Memang saudaraku, dalam gereja-gereja beraliran barat mempunyai kebiasaan untuk membacakan pengakuan iman rasuli ini di dalam liturgi ibadahnya, untuk senantiasa membuat anggota-anggota jemaat awam terus-menerus mengingat dari waktu ke waktu soal poin-poin pokok iman Kristen ini, sehingga tidak mudah disesatkan oleh para bidat yang muncul silih berganti sepanjang sejarah gereja. Ketika akhir-akhir ini gereja digoncang hebat dengan berbagai pengajaran sesat, terutama sehubungan dengan penyesatan kristologi, tiba-tiba saya diingatkan soal pengakuan iman rasuli yang selalu dibacakan di gereja. Ketika saya menyelidiki hal tersebut dengan lebih serius lagi, saya menemukan bahwa sejarah pengakuan iman rasuli tersebut telah ada sejak gereja perdana. Walaupun secara letterlek kita tidak menemukan tertulis kalimat per kalimat di dalam Alkitab, akan tetapi pokok-pokok yang terkandung di dalamnya sangat-sangatlah alkitabiah karena dirumuskan langsung oleh para rasul. Saya bersyukur sejak kecil kami sudah diajarkan untuk membacakan pengakuan iman rasuli di gereja sampai saya menghafalnya. Dan ini sangatlah menolong karena telah dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi benteng pertahanan terhadap kesesatan doktrinal yang sangat gencar di kemudian hari. Kebanyakan gereja-gereja Pentakosta karismatik telah menghilangkan pembacaan pengakuan iman rasuli
dalam liturgi ibadah mereka. Sebenarnya, sekalipun tidak dibacakan, yang paling penting adalah dipelajari dan diingat, agar bisa mendeteksi ajaran-ajaran bidat, ajaran-ajaran heresi, dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan beriman, terutama saat menghadapi serangan pengajaran yang coba-coba untuk mengobok-obok doktrin pokok iman Kristiani kita. Para sahabat yang baik, sebagai tambahan selain pengakuan iman rasuli, saya akan menambahkan dua lagi benteng pertahanan iman gereja perdana dalam menghadapi para bidat yang terus berusaha untuk menggerogoti gereja Tuhan dari dalam sepanjang segala abad. Yaitu yang kedua, kanonisasi Alkitab. Ya, selain pengakuan iman rasuli sebagai benteng pertahanan terhadap serangan bidat, yang kedua, kanonisasi Alkitab. Pada abad-abad awal gereja, beredar banyak kitab-kitab palsu yang berpotensi juga untuk membawa kesesatan doktrinal dalam gereja pada masa itu. Karena itu, kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi salah satu langkah penting yang telah dilakukan oleh para bapa gereja untuk membentengi diri dari serangan aliran ajaran-ajaran sesat. Karena itu saya merasa cukup aneh ketika tokoh utama seminar Logos berjilid-jilid itu, dan ada banyak juga hamba-hamba Tuhan lainnya malah menolak para bapak gereja yang sudah sangat berjasa memelihara dan mewariskan warisan iman yang sangat berharga bagi kita semua, yaitu kanonisasi Alkitab. Kalau menolak para bapak gereja, seharusnya konsisten juga menolak Alkitab, hasil kanonisasi para bapak gereja, bukan? Mereka rupanya lupa bahwa para bapak gereja adalah murid-murid langsung dari para murid Yesus dan murid-murid dari para muridnya murid-murid Yesus, yang tentunya telah menerima mata rantai ajaran iman Kristiani dari Yesus Kristus sendiri, saudaraku. Ya, maksudnya para Yesus punya murid 12, ya, gugur 1 tinggal 11, lalu diganti lagi dengan yang baru. Kemudian para murid yang 12 ini punya murid-murid, lalu murid-muridnya punya murid-murid lagi. Ya, dan ajaran yang mereka ajarkan merupakan ajaran yang telah para rasul yang 12 itu terima langsung dari Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kanon artinya ukuran atau patokan yang ditetapkan secara ketat untuk menentukan mana kitab-kitab terilham yang diwahyukan dan mana yang bukan kitab-kitab terilham atau yang bukan wahyu Tuhan. Adapun kitab-kitab non-kanonik yang dimaksudkan seperti kitab-kitab gnostik atau kebatinan, Injil Thomas, Injil Maria, Injil Barnabas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Isi dari kitab-kitab tersebut sangat menyimpang dari ajaran-ajaran rasulia dan bahkan fakta-fakta sejarah yang terjadi. Karena itulah, para bapak gereja membentengi diri dari segala bentuk penyesatan doktrinal dengan cara membuat pengkanonan Alkitab sebagai tulisan-tulisan terilham. Ya, kalau sekarang ini ada kitab-kitab lain, ya seperti kitab Mormon, ya kitab SSY, ya yang dimana kitab SSY ini diterjemahkan secara menyimpang dan mendegradasi keilahian Yesus. Nah, ini saudara-saudaraku, kita harus ya waspada terhadap
kitab-kitab di luar yang kanon ataupun kitab-kitab yang terjemahannya mendegradasi keilahian Kristus Yesus. Kemudian hal yang ketiga yang menjadi benteng pertahanan iman oleh gereja perdana, yaitu mata rantai jabatan gerejawi. Setiap kali berdiri suatu sidang jemaat baru, maka para rasul segera mengangkat pemimpin jemaat yang akan menjadi suksesi mereka. Para uskup ini bertugas untuk memelihara iman jemaat agar dapat bertumbuh secara biblikal dan mempertahankan pokok-pokok iman Kristiani. Dengan mata rantai jabatan ini, maka para bidat tidak dapat dengan mudah mengaku-ngaku sebagai penerus para rasul. Model sekarang saking bebasnya banyak orang mengaku sebagai pendeta dan yang mengangkatnya adalah dirinya sendiri. Dengan hanya bermodalkan bisa nyerocos di mimbar dan punya uang dengan kemampuan ilmu manajemen, bisa memberikan nasi kotak, lalu jadilah pendeta karbitan. Bukan kita hendak membatasi panggilan seseorang yang mau melayani. Tetapi jika ajarannya tidak jelas, ajaran tentang pokok-pokok iman saja tidak tahu, ini bahaya saudaraku. Jangan kita bangun iman kita di atas dasar yang rapuh. Ya, inilah saudara-saudaraku bahayanya era kebebasan ini. Akhirnya ajaran logos yang berjilid-jilid itu harus berhadapan langsung dengan kredo iman rasuli dan Alkitab untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan manusia. Dan hasilnya kita menyaksikan dan mendapati bahwa doktrin kristologi yang diajarkan memang bermasalah. Demikianlah para sahabat yang saya hormati, pengakuan iman rasuli, kanonisasi Alkitab, dan mata rantai tabisan gerejawi telah menjadi benteng pertahanan gereja yang efektif dalam melawan heresi yang mencoba untuk menggerogoti gereja dari dalam sejak masa awalnya. Inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya apa yang kami sampaikan ini bisa berguna bagi kita semua. Jika para sahabat merasa diberkati melalui channel ini, silakan di-subscribe, di-share atau bagikan kepada yang lain, dan tekan lonceng notifikasinya untuk mendukung kemajuan pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan. Saya Pendeta Johan, mohon pamit undur diri. Salam lekulekem aser bamasia Yesua. Damai sejahtera bagi para sahabat semuanya yang berada di dalam Kristus Yesus. Amin.